Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari KKN AB 76148 Kulon Progo yang bertempat di Kelurahan Bugel. Di sini kami izin menjelaskan mengenai materi metode pengemasan dan juga pemasaran produk UMKM. Sebelumnya, apa itu kemasan? Kemasan merupakan bagian pertama produk yang menarik pembeli. Kemasan sendiri berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan, penyimpanan, dan juga menjual produk supaya lebih menarik. Jenis kemasan, berdasarkan struktur isinya dibagi menjadi tiga, yaitu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Sedangkan berdasarkan eh, frekuensinya, itu dibagi menjadi tiga, sekali pakai, dipakai berulang kali, dan juga tidak dibuang. Sedangkan jenis kemasan berdasarkan bahannya itu dibagi menjadi tiga, antara lain gelas, kertas, dan juga plastik. Berikut merupakan salah satu contoh label dari kemasan. Isi dari label sendiri, yang pertama itu memuat nama produk yang harus jelas dan juga menarik. Nama produk dari label ini yaitu Fresh Potato Chip. Kemudian ada brand atau mereknya yang memuat keripik mantan. Lalu ada logonya, yaitu berupa eh, logo keripik itu sendiri atau singkong. Kemudian komposisinya yaitu bahan yang digunakan, serta keterangan nama dan juga alamat produksi. Selanjutnya yaitu media pemasaran online terbagi menjadi 4, antara lain Instagram, Facebook, Marketplace, dan juga Dinas Koperasi. Nah, media yang pertama yaitu Instagram. Langkahnya yaitu yang pertama, masuk pada aplikasi Instagram, kemudian buat menjadi akun bisnis. Langkah keduanya yaitu setelah mengubah ke profil bisnis, ibu-ibu atau bapak masuk ke bagian profilnya, kemudian ketuk icon roda gigi di sudut kanan atas dan pilihlah, kemudian beralih ke profil bisnis. Nah, langkah ketiganya yaitu membuat profil informatif dan juga menarik, tambahkan foto profil, biografi, dan juga tautan ke situs web Anda. Langkah keempat, bisa menggunakan hashtag untuk mempromosikan produk. Cara ini cukup ampuh untuk menjaring para audiens. Selain itu juga membuat konten postingan semenarik mungkin. Bisa menggunakan foto yang Instagramable atau unggahan dengan desain yang menarik. Dan begitu para audiens akan tertarik mengunjungi akun Anda. Yang kedua yaitu media Facebook. Langkah dalam pembuatan akun Facebook. Yang pertama yaitu masuk ke akun Facebook, kemudian membuat halaman bisnis dengan melengkapi foto dan juga deskripsi, menambahkan CTA atau tokoh online lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan juga lainnya. Langkah kedua yaitu bergabung dengan grup Facebook yang sesuai dengan lingkup industri Anda. Langkah ketiga yaitu membuat konten edukatif, isinya memuat status yang berisi intro, isi, dan juga CTA, kemudian foto produknya berupa infografis, video review produk, dan juga testimoni. Mengadakan giveaway, syarat berupa pulsa ataupun produk milik sendiri. Langkah keempat yaitu memasang iklan di Facebook, dan langkah kelima yaitu membuat satu kalimat penjualan yang membangkitkan hasrat pembaca untuk membeli produk Anda. Media selanjutnya yaitu marketplace yang berupa Tokopedia. Nah, langkah yang pertama yaitu pergi ke seller center, kemudian pilih profil toko, melengkapi informasi yang dibutuhkan seperti nama toko, deskripsi gambar. Langkah kedua yaitu memilih nama toko. Memilih nama tokonya itu yang khas dan mudah diingat. Nama tokonya juga disesuaikan dengan produk yang Anda akan jual. Langkah ketiga yaitu memasukkan deskripsi gambar, mengupload hingga 5 foto dan video atau lebih untuk memberikan toko Anda memiliki brand yang kuat. Langkah keempat yaitu membuat deskripsi toko.
membuat deskripsi singkat dan juga ringkas, namun tetap menarik. Membuat pembeli yang mengunjungi toko Anda bisa memperoleh berbagai informasi yang lengkap. Informasi dasar yang dibutuhkan meliputi riwayat toko, tipe produk, ukuran, dan waktu membalas chat. Langkah kelima yaitu melengkapi toko Anda dengan produk-produk up-to-date dan juga banyak pilihan. Pilihannya itu yang beragam bisa membuat pembeli tertarik untuk mengunjungi toko Anda. Menambahkan produk juga bisa dilakukan secara berkala pada saat memulai penjualan. Marketplace selanjutnya yaitu Shopee. Nah, langkah pertamanya yaitu membuat akun di Shopee menggunakan akun Facebook, Google, Apple, ataupun dengan mengklik daftar menggunakan nomor handphone. Langkah keduanya itu jika Anda mendaftar menggunakan nomor handphone, mohon memasukkan nomor handphone tersebut, kemudian lakukan verifikasi dan membuat password akun Shopee. Langkah ketiganya yaitu up-to-date username Shopee, melengkapi profil, toko, atur alamat toko, atur pengaturan pengiriman toko melalui seller center atau aplikasi Shopee. Nah, langkah keempatnya yaitu Anda bisa mengupload produk, mengisi atribut produk dan juga deskripsi, menyertakan foto produk, dan memilih jasa kirim. Pastikan produk yang Anda upload tidak termasuk barang yang dilarang oleh Shopee. Langkah kelima, itu Anda juga bisa mengikuti berbagai program untuk mempromosikan toko dan juga membantu Anda mendapatkan pesanan pertama. Langkah keenam, yaitu setelah mendapatkan pesanan pertama, Anda bisa langsung mengemas dan juga mengirim produk kepada pembeli. Media pemasaran selanjutnya yaitu Dinas Koperasi yang berupa Sibakul. Sibakul Jogja merupakan sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Apa itu Sibakul? Sibakul berdiri pada tahun 2020. Sibakul Jogja adalah pusat data koperasi dan UMKM Pemda DIY, di mana seluruh kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM di wilayah DIY wajib terintegrasi dengan sistem data Sibakul Jogja, sehingga dapat menjaga solidaritas, keterbaruan, akurasi, dan juga integritas data koperasi dan juga UMKM yang sangat membantu memberi gambaran yang tepat postur kekuatan koperasi dan UMKM di wilayah DIY, sehingga kegiatan pembinaan koperasi maupun UMKM dapat diarahkan secara tepat, efektif, dan juga berdampak. Selanjutnya yaitu tujuan Sibakul. Tujuan dari program ini adalah menjaga adanya solidaritas, keterbaruan, akurasi, dan juga integrasi data, koperasi serta UMKM di wilayah DIY. Hal tersebut akan membantu dalam memberikan gambaran yang tepat pada postur kekuatan koperasi dan UMKM di wilayah DIY, sehingga dengan adanya kegiatan pembinaan koperasi maupun UMKM dapat diarahkan secara tepat, efektif, dan juga berdampak. Selanjutnya yaitu modernisasi pembinaan UMKM. Sibakul Jogja merupakan sistem manajemen kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM yang diharapkan secara efektif mampu memandu koperasi dan juga UMKM dalam menentukan langkah modernisasi, cara pengelolaan, dan juga memajukan lembaganya, sehingga koperasi dan UMKM betul-betul menjadi tulang punggung roda ekonomi yang tangguh, efektif, dan juga modern. Tata kelola berbasis data menghadirkan tata kelola UMKM modern berbasis data yang valid dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan, integrasi, aplikasi, dan kolaborasi optimasi potensi koperasi dan UMKM DIY. Selanjutnya yaitu layanan-layanan Sibakul Jogja, antara lain Market Hub Free Ongkir, Galeri Pasar Kota Gede YIA, Ladaku, layanan data KUKM, kesehatan koperasi, aplikasi manajemen koperasi, aduan anggota koperasi, Sibakul UMKM, Desa Planner, dan juga bagi data.
Selanjutnya, ini adalah mengenai syarat mengikuti program Sibakul. Jadi, ini ada 7 syarat. Yang pertama adalah terdaftar di akun Sibakul. Jadi, nanti bisa diakses di www.sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nanti juga akan ditampilkan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah mempunyai aplikasi Grab dan Google Maps, karena nanti produknya itu akan didistribusikan melalui aplikasi Grab. Yang ketiga, memiliki stok barang harian. Yang keempat, mengikuti program ini dengan maksimal 2 jenis produk. Yang kelima, produk makanan menyertakan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa. Yang keenam, packaging memenuhi standar. Yang ketujuh adalah harga jual paket produk minimal 50.000. Karena ini nanti ada keuntungan bagi peserta dari Sibakul, itu nanti akan mendapatkan keuntungan mengikuti marketplace, market hub, dengan fasilitas free ongkir yang sudah disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Nah, ini adalah merupakan keuntungan bergabung dengan Sibakul. Ada banyak keuntungannya. Yang pertama, anggota Sibakul akan mendapatkan prioritas dan mendapat akses pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas dan UMKM DIY. Yang kedua, anggota Sibakul akan mendapatkan akses bergabung dalam pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Yang ketiga, anggota Sibakul dapat tergabung dalam market hub, di mana anggota ini dapat mengakses berjualan online dengan fasilitas free ongkir. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi, ada banyak marketplace seperti Shopee, kemudian ada Tokopedia. Nah, untuk UMKM DIY sendiri itu punya marketplace sendiri, yaitu yang namanya adalah Market Hub dengan fasilitas free ongkir. Yang keempat adalah anggota Sibakul dapat melakukan self-assessment atas bisnisnya dengan menginput parameter yang ada di aplikasi. Selanjutnya adalah masih mengenai keuntungan dalam bergabung dengan Sibakul. Yang kelima, mendapatkan layanan konsultasi. Ini sekaligus dengan fasilitas pendaftaran OSS dan pendaftaran skema lainnya. Yang keenam, anggota Sibakul mendapatkan ruang untuk pemasaran dan akses terhadap skema PBJ pemerintah daerah. Yang ketujuh adalah mendapatkan kartu keanggotaan yang dapat digunakan untuk transaksi non-tunai. Bagaimana cara untuk mendapatkan fasilitas free ongkir di Market Hub Sibakul ini? Yang pertama adalah dengan menyiapkan akun Sibakul. Kemudian yang kedua adalah dengan menyiapkan foto produk yang akan diupload beserta dengan deskripsinya. Nanti akan ditampilkan webnya. Ini adalah webnya, www.sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Selain itu, selain mendapatkan fasilitas layanan pendampingan, nanti juga akan mendapatkan check up kualitas produk, karena produk yang dimasukkan ke dalam program Sibakul ini nanti akan melalui tahap kurasi yang dikuratori oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Nah, nanti kalau ada faktor-faktor yang misalkan kurang pas untuk diupload di Sibakul, nanti akan mendapatkan pendampingan untuk peningkatan value produk, Bapak Ibu. Ini adalah tampilannya, tampilan webnya. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa langsung akses, kemudian langsung masuk ke menu yang UMKM. Langsung diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pendaftaran. Langsung klik di menu yang ini, pendaftaran. Lalu akan muncul form yang harus diisi sesuai dengan data diri yang berlaku seperti KTP. Ada NIK, terus harus menggunakan password, kemudian nama lengkap, sampai email dan pendidikan. Kemudian klik di daftarkan. Nah, untuk password sendiri ini ada ketentuannya. Ini adalah ketentuannya, jadi minimal panjangnya itu sebanyak 8 karakter, kemudian minimal terdiri dari salah satu huruf kapital A sampai Z, kemudian terdiri dari salah satu huruf kecil, minimal terdiri dari salah satu angka 0 sampai 9, menggunakan simbol. Nah, ini contohnya di bawah ini.
Ini hanya contoh nggih, untuk yang lainnya nanti mengikuti dari Bapak Ibu sendiri. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang dimungkinkan lupa tentang passwordnya, ini ada cara untuk mengakses akun. Jadi ini ada tombol nanti lupa password, kemudian minta akun akses. Ini ada dua cara, yang pertama adalah dengan menggunakan WhatsApp, yang kedua adalah dengan menggunakan email. Ini contohnya, jika menggunakan WhatsApp, jadi di atas ini bisa dilihat ada dua opsi, WhatsApp dan juga email. Ini yang menggunakan WhatsApp di sini. Untuk yang email akan memiliki tampilan seperti ini. Jadi nanti kalau menggunakan email nanti harus dicek pesan masuknya yang di email atau di box-nya, nanti akan langsung ditujukan laman untuk mereset passwordnya. Next. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin gagal login ya, apabila sudah memasukkan username berupa nick dan juga password, tapi ternyata tidak bisa. Nah, ini nanti ada peringatannya. Dan untuk caranya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, melalui WhatsApp dan email. Nah, ini adalah link mengenai panduan mengenai Sibakul Jogja yang bisa diakses. Ini adalah dari YouTube, jadi nanti bisa langsung searching di YouTube, langsung bisa di-search akunnya Dinas Koperasi UMKM DIY, dan juga nanti ada akun yang lain namanya Sobat UMKM, jadi di sana sudah banyak video tutorial untuk mendaftar dan juga beberapa video mengenai manfaat mengikuti program Market Hub Free Ongkir dari Dinas Koperasi DIY. Jadi mungkin kalau penjelasan yang tim KKN UPN berikan masih kurang jelas, nanti bisa langsung diakses di sini. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tim KKN UPN. Kami mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.